Metro Lampung dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Muhammad Ali MPDI. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang mukjizat. Nah, apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah perkara di luar dari naluri manusia yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian, kerasulan, dan kebasahan risalahnya. Mukjizat juga dapat diartikan oleh suatu peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh akal kemampuan manusia. Nah, adapun macam-macam dari mukjizat dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu mukjizat kauniyah. Apa sih mukjizat kauniyah itu? Adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam seperti dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Yang kedua, mukjizat syakasyah, yaitu yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW, cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit buta dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, mukjizat salbiyah. Nah, mukjizat salbiyah ini yang membuat sesuatu tidak berdaya seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya. Yang keempat, mukjizat akaliyah. Nah, mukjizat akaliyah ini adalah mukjizat yang rasional dan atau masuk di akal. Contoh, satu-satunya adalah Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran? Adalah karena Al-Quranul Karim, kitab suci yang tidak mungkin tertandingi baik dari segi bahasanya. Al-Quran menggunakan 2 cara tatkala menetapkan sebuah ketentuan hukum, yakni yang pertama secara global. Persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan terperincinya diserahkan kepada ulama melalui ijtihad. Yang kedua, secara terperinci. Nah, hukum yang dijelaskan secara terperinci adalah yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan yang haram, memelihara kehormatan wanita dan masalah kewanitaan. Kemudian berita tentang hal gaib, sebagaimana ulama mengatakan bahwa sebagian mukjizat Al-Quran adalah berita gaib. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang nasakh dan mansukh. Nah, definisi nasakh sebagai penghapus atau pembatalan yang menyebabkan. Sebagian para ulama menolak adanya teori nasakh dalam Al-Quran, seperti pendapat Imam Syafi'i yang mendukung adanya nasakh yang sebagai makna penghapusan atau pembatalan. Ia mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab kepada umatnya yang di dalamnya mengandung sejumlah kewajiban. Sebagian di antaranya telah dipertahankan dan beberapa penggunaan kisah dalam Al-Quran dalam meningkatkan spiritual anak adalah konsep irsyad, petunjuk, konsep dialogis, konsep hikmah dan ikhtibar, hikmah dan pelajaran, konsep zikra, mengingatkan, konsep takhwif dan tazkir, ancaman, penuntutan kisah-kisah Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.